dari mobil, Gus pengajiannya sudah siap, di mana lagi? Karena komandan sudah merintahkan ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadil muhtar wa ala sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi gini dulur ya. Semakin kemari itu saya dan sampean itu disadarkan betul ya bahwa ya this is our life. Inilah hidup kita. Nah, inilah hidup kita dan hidup kita memang untuk mengabdi, untuk berjuang. Sampean di SPMA ya, itu dihadapkan pada dua hal. Godaan dari dalam diri sendiri dan godaan dari ajaran-ajaran lain. Godaan dari diri sendiri itu begini. Masa iya sih surga harus seberat itu gitu. Godaan dari ajaran lain sekarang kan banyak itu makin kesini tuh makin memberikan arahan bahwa istilah pokoknya semua manusia, semua orang beriman, semua umat Islam itu masuk surga. Dan kalau yang menyampaikan itu adalah orang-orang terkenal, orang-orang ahli tafsir, orang-orang viral, orang-orang yang memang secara keilmuan itu layak dan pantas untuk mengatakan begini tentang hukum Islam, ya akhirnya itu menjadi pertimbangan sampean. Nah, sekarang saya dan sampean harus mulai meneguhkan pandangan hidup di mana kita ini sudah tidak waktunya lagi memilah dan memilih, tapi sebenarnya sudah waktunya memantapkan hati, mematri pilihan kita. Karena kita sudah memilih gitu ya, bahwa inilah hidup kita, this is my way. Kata nyanyian yang biasanya dilakukan oleh Daro. Oh, this is my way. Gitu biasa. Mana Daro ini? Hadza sabili. This is my way itu artinya inilah jalanku. Hadza sabili pun artinya inilah jalanku. Jalan hidup maksudnya. Ila akhir hayati, sampai akhir hidupku. Kita tidak bisa memilih sebenarnya ya. Hidup itu sudah tidak ada pilihan seperti yang kita kaji pada kajian subuh tadi pagi. Kita itu tidak punya pilihan begitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ujian itu kan sudah ada soal ujiannya ya. Nah, jawabannya itu kan multiple choice. Multiple choice. A begini, B begini, C begini, D begini. Dari 4 pilihan itu, kita sudah dikasih kunci jawaban sama Al-Quran. Kunci jawabannya cuma 1. Kalau soal jawaban nomor 1, lalu pilihan jawaban ada 4, nggak mungkin ada 2 pilihan jawaban yang benar, itu nggak mungkin. Ada yang mirip-mirip, tetapi yang paling benar tetap 1. Nah, kita di akhir zaman ini dihadapkan pada seolah jawaban itu banyak. Seolah jawaban itu banyak. Sekarang ya, misalnya kasus LGBT, kasus lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Loh itu sudah jelas qot'in, muhkamat banget hukumnya. Di dalam Al-Quran, dan seluruh jumhur ulama, 4 mazhab semuanya sudah jelas menghakimi bahwa itu haram, terlaknat, dan itu fahisyah betul. Fahisyah. Bukan hanya fahisyah, bahkan hukumnya itu loh sudah itu ijma banget bahwa hukum orang yang melakukan baik lesbian, gay, biseksual maupun transgender
itu tidak hanya dirajam. Kalau orang zina yang muhson itu dirajam, dipendam lalu dilempari batu sampai mati. Itu kalau zina. Ya, tapi kalau ini itu lebih ngeri lagi. Orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan kaum Lut itu tidak hanya dibunuh. Dibunuhnya itu dengan cara apa? Dicari tempat tertinggi di daerah itu, lalu dia dilemparkan dari atas, dijatuhkan dari tempat tertinggi itu sampai mati. Bila belum mati dilempari batu sampai mati. Jadi sebegitu jelasnya posisi perilaku itu di dalam Islam. Tetapi, nah ini, tetapi toh demikian, ada orang-orang Islam yang dengan entah bagaimana cara nyari dalilnya, itu seolah-olah membenarkan itu. Enggak apa-apa, itu kan begini. Begitu dulu. Ya, saya ulangi. Bahkan hukum LGBT yang sudah sejelas itu, sudah sekoti itu loh, masih ada yang berusaha sok wise, sok bijaksana, itu, sok apa? Ya begitulah, bahwa itu tidak apa-apa, memberi ruang. Kita tidak boleh membenci manusianya, betul. Memang kita tidak boleh membenci manusianya. Tapi kita membenci perilakunya dengan cara apa? Membatasi agar perilaku itu tidak berkembang. Dengan kita memberikan panggung, dengan kita memberikan atau memberitakan keluh kesah mereka bahwa mereka begini-begini, itu seolah-olah kita memberikan ruang untuk justifikasi atas perilaku mereka. Tapi toh demikian ya ada saja tokoh agama, ahli tafsir yang kemudian berpendapat meskipun samar-samar tapi membuat seolah-olah itu masih ada peluang dibenarkan. Lah kalau sudah kayak gini dulu, akhirnya umat ini dihadapkan pada keabu-abuan syariat, keabu-abuan hukum. Tidak ada lagi hitam putih. Tidak ada lagi. Dulu disebut pelacur. Setelah disebut pelacur, dihaluskan lagi disebut WTS. Wanita tuna susila. Tuna itu kan tidak punya. Susila itu berarti tidak punya susila, tidak punya malu. Tapi sekarang tidak. Dihaluskan lagi. PSK. PSK itu pekerja seks komersil. Jadi seolah-olah dia adalah masuk profesi. Kalau sudah masuk profesi, maka dia seolah-olah sesuatu yang tidak apa-apa, sah-sah saja. Bayangkan. Ini tidak sekedar penghalusan bahasa atau istilah. Tetapi umat ini sedang digiring untuk permisif atau membenarkan itu dengan dalih-dalih kemanusiaan. Padahal hukum Allah itu sudah jelas. Hukum Allah itu keilahiyaan, bukan kemanusiaan. Kemanusiaan itu harus mengikuti hukum keilahiyaan. Justru hukum keilahiyaan itu untuk memanusiakan secara mulia manusia. Tapi kalau manusia itu dengan kemanusiaan definisi mereka sekarang, itu sebenarnya sedang merendahkan manusia. Misalnya tentang pelacuran. Itu kan sebenarnya sedang merendahkan martabat perempuan. Merendahkan. Islam melarang itu karena ingin meninggikan martabat perempuan. Tapi sekarang justru dibalik. Ketika Islam melarang, maka seolah-olah Islam itu merendahkan martabat. Dibalik. Islam memerintahkan untuk bertutup aurat dan lain sebagainya. Tetapi justru sekarang industri manusia menjadikan perempuan sebagai komoditas. Sekarang apa iklan yang nggak ada perempuannya? Ya, toh? Perempuan seolah-olah senang aja, seolah-olah diagungkan, padahal sebenarnya sedang direndahkan. Kamu itu hanyalah alat untuk menawarkan produk. Kan gitu. Dan tidak mungkin produk-produk itu ditawarkan dengan tidak membuka aurat. Berarti kan perempuan itu hanya dianggap sebagai seonggok daging. Daging itu pun kalau nggak putih, nggak cantik, nggak laku. Sudah begitu pun perempuan direndahkan lagi dengan body shaming. Nah, tapi Islam membuat semuanya menjadi lebih, tetapi dibalik.
Nah, saya hanya ingin memberi contoh-contoh itu loh. Saya yakin nanti judi pun akan dianggap tidak apa-apa. Lama-lama nanti bir, minuman keras pun akan ada dalil yang membenarkan, entah di kitabnya siapa. Lama-lama begitu. Jadi kalau sampean sekarang ini dulu ya, tidak segera apa, wes aku di sini, aku wes begini. Saya kasihannya umat ini akan terombang-ambing dalam pilihan yang macam-macam. Apalagi cara, metode, penyampaiannya menarik, lalu viral, artinya banyak orang yang suka. Terus sampean hanya karena suka, terus terbawa suasana, terus ya sudah, gitu loh. Karena itu yang saya awali dengan this is my way tadi, ini jalanku, maksud saya ingin ngajak sampean untuk ya wes, ini pilihan saya untuk meraih surga sebagaimana para nabi, para rasul dulu meraihnya. Sebagaimana para nabi, para rasul dulu meraihnya. Gimana lihatnya? Kita sudah ngomong ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau ada orang ngomong, lah kalau menggali sumur 3 meter saja sudah keluar air, ngapain susah-susah 30 meter sih, gitu. Saya khawatir itu dia bilang begitu itu dengan mengatakan, saya khawatirnya dia mengatakan begitu tuh, kalau amal yang sudah cukup begini saja sudah bisa masuk surga, kenapa sih amal repot-repot kayak di SPMA itu, gitu kan ngomongnya. Saya khawatir air sumur yang keluar dari 3 meter itu sebenarnya bukan air sumber, itu air rembesan dari got atau dari septic tank. Gitu loh. Sama, kayak khawatirnya amal-amal yang hanya begitu-begitu saja nanti sudah merasa masuk surga, itu hanya perasaan saja, tapi khawatirnya seperti dalam surat Al-Kahfi 103-104, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka merasa telah menggali sumur sebaik-baiknya tadi. Mereka telah merasa mengamalkan apa yang paling baik, padahal mereka adalah aksarina a'mala, orang yang habitat a'maluhum, hancur lebur amalnya, rugi amalnya. Karena apa? Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunia. Mereka sia-sia amal perbuatannya di dunia. Kenapa? Yaitu tadi sholat, mikir hal lain, puasa karena arep-arep buka, ya, ngaji atau pinter ngaji karena pengen dipuji, itu kan bola hilang. Sholat karena alladzina hum yuraun, ingin dilihat, itu. Ngajinya pengen dilihat fasih dan dipuji. Nah, hal-hal yang kayak gini yang di SPMA sampean dibentengi oleh ajaran Pak Guru Mokhtar dengan apa? Ayo hati-hati. Amal itu memang baik, tetapi ada banyak penyakitnya. Nah, kalian diajak untuk mendeteksi penyakit-penyakit itu. Makanya di SPMA itu seolah-olah tampak musngin kok saya keliru ya. Tidak kok keliru. Sampean itu diajak hati-hati agar amal-amal yang sudah sampean lakukan tidak habis digerogoti penyakit. Kalau ada penyakit, kemudian sampean juga disemprot pakai pestisida dengan cara ngaji, dengan cara sedekah, dengan cara berjihad, baksos, apa segala macam itu. Jadi makanya kalau kemarin barusan 4 hari di Kalimantan juga saya belum istirahat, sampai di Lamongan juga langsung seminar bedah buku itu, bedah buku sampai malam, paginya juga sudah langsung berangkat Lampung. Sampai Lampung sampai 4 hari PP, sampai sini ya langsung disuruh Mas Malik ngaji nih. Ya bismillah. Ikuti. Besok insya Allah saya juga sudah mau berangkat lagi. Jadi ya, apakah ini menggali sumur 3 meter atau 30 meter, wallahu alam. Yang jelas kita kan perintahnya itu fastabiqul khairat. Fastabiqul dari kata musabaqah ya. Musabaqah itu apa? Perlombaan. Baik perlombaan amal maupun syari'u ila maghfirah, perlombaan untuk nyari ampunan. Ya kita ngikuti itu aja. Gitu. Oke. Saya rasa itu sekilas sekedar untuk menambal rindu, tetap semangat. Ini yang perempuan kok kelihatan sedikit ini kemana? Yang bapak-bapak lumayan kelihatan banyak. Harus ditambah banyak lagi lah.
Mas Malik, semuanya dulur-dulur harus dakwanya makin banyak, makin kencang, menggantikan yang sudah purna, yang sudah meninggal kan, sudah wafat husnul khotimah, ya kita harus nyari lagi, nyari teman baru, dulur baru, menyelamatkan lagi, memperbanyak umat, gitu terus. Begitulah hidup kita. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf karena saya belum bisa hadir langsung di sana. Ya, mudah-mudahan nanti kalau saya pas sudah hadir di sana, jamaah subuh juga sudah mulai aktif, karena biasanya saya dibiarkan sendiri toh. Nah, nanti semakin lama semakin aktif, sehingga karena ukuran orang beriman itu adalah jamaah subuh, sehingga musola kita yang kita cintai itu akan semakin bersinar dengan aktifnya dulur jamaah Denpasar, jamaah Denpasar untuk terutama sholat subuh berjamaah. Ayo kita niatkan betul itu, sehingga menyemangati dan menghidupkan kembali semangat Ramadan di bulan-bulan Syawal dan seterusnya. Sampai bertemu Ramadan tahun depan insya Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal mu'minat. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallata. Barik lana fi ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa dal. Rabbana najina wa lina askabina naqama zalim. Rabbana la tajalna fil qadar. Rabbana mana faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus.